Dr. Hajah Lis Hapsari Prihatini MSI, Ketua Stisipol Chandra di Muka, adalah kelahiran Palembang 10 Desember 1968. Sosoknya dikenal begitu bersahaja dan dekat dengan semua kalangan. Nama besar sang ayah, almarhum Dr. Andes Haji Ismail Jalili, seolah tak dapat dipisahkan dari setiap langkahnya. Ibu dari dua orang anak ini memiliki pengalaman di berbagai organisasi, di antaranya Ketua Wanita Syarikat Islam Sumatera Selatan, Pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan, anggota IWAPI Kota Palembang, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Ketua Lampung SAI Sumatera Selatan, anggota DKPPRI Sumatera Selatan, unsur tokoh masyarakat. Beliau telah menamatkan pendidikan strata satunya di Stisipol Chandra di Muka Palembang jurusan Ilmu Komunikasi tahun 1992, S2 Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Ilmu Komunikasi tahun 1997, dan melanjutkan S3 di universitas yang sama, Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2013. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Serustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ibu Dr. Hajah Lis Hapsari Prihatini, Ketua Stisipol Chandra di Muka. Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wima. Ibu Sari, apa kabarnya? Baik, apa kabar kamu? Ayo masuk. Alhamdulillah baik. Aduh, pakai aja sepatunya, Iya, terima kasih. Ayo silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cerita? Akhirnya sampai juga di kediaman Ibu Sari. Oh, gitu ya. Setelah lama kita janjian ya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong, ini mengganggu waktunya nggak ini? Enggak, saya sangat santai, apalagi sekarang COVID banyak di rumah. Yo, Bu Sari, tapi ngomong-ngomong ini... Jangan Bu Sari. Ayo, baik. Biar kita lebih lemak limai ngomongnya. Kan ceritanya santai-santai. Kalau Ibu harus ke stis dulu. Kalau Ibu harus ke Stisipol. Yu Sari, tapi ngomong-ngomong ini, Yu Sari kan punya banyak sekali aktivitas yang mengharuskan di luar rumah. Menjadi seorang yang banyak sekali aktivitasnya, bagaimana sih membagi waktu? Sekarang terus terang, kalau dulu memang nggak sulit sih, tapi kadang-kadang saya harus acara satu, saya bilang kalau belum selesai masih ada acara ini gitu kan, misalnya di kampus terutama. Sekarang ya balik lagi kena COVID, jadi mengatur waktunya agak lebih enak, kita bisa Zoom misalnya. Kalau misal ada rapat apa, saya selalu Zoom ya. Dan juga sekarang terbantu kegiatan-kegiatan yang nggak begitu saya kurangin gitu. Jadi membagi waktu kalau untuk sekarang itu hanya dengan Zoom, membagi waktu bisa terhandle semua. Kalau dulu yang kadang-kadang nggak bisa datang karena ada acara, diutamakan Stisipol Chandra di Muka kegiatannya. Gitu. Tapi kalau sekarang jadi Yu Sari lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga di rumah. Iya, saya hampir 1 tahun ini. Memang kita ibu rumah tangga ya, tapi saya sangat merasakan ternyata nikmat jadi ibu rumah tangga gitu. Pertama saya di rumah, makannya teratur pagi, siang, malam anak-anak kan. Tahun kemarin bersama juga almarhumah Ica. Jadi pada saat COVID kemarin itu yang membuat justru kami berkumpul bersama kayak itu. Dan juga membuat suasana lebih semakin akrab lah dengan anak-anak. Ya. Yu Sari, kalau berbicara mengenai menjadi katakanlah orang yang begitu sangat berpengaruh begitu di sekolah tinggi. Dulu ketika masih anak-anak, apakah memang Yu Sari sendiri sudah dikader begitu untuk nantinya akan memimpin? Gitu ya? Iya. Kayaknya enggak ya. Malah saya sebenarnya enggak mau. Benar. Dulu saya sempat mau kuliah di luar Pulau Palembang di Jawa, dan ayah yang sangat menentang. Terus berbagai cara lah ayah membujuk saya untuk kuliah di Stisipol. Terus terang maaf ya ayah, saya dulu sempat mengecilkan Stisipol Chandra di Muka. Terus terang, saya bilang saya mau jadi apa di sini, saya bilang gitu kan.
Sedangkan cita-cita saya ya kita baru tamat SMA kan teman-teman ada yang di Trisakti, ada yang di Bandung, dan saya hanya memilih Jogja yang katanya kota pelajar. Itu tidak boleh sama ayah. Akhirnya apa ayah bilang, kau kuliahlah di Stisipol. Tapi benar-benar harus kuliah. Nah, kata aku bilang gitu, udah galak, gue bilangin gitu kan. Tapi saya juga mengalami kuliah yang sangat lama S1, hampir 5 tahun, karena kita ada ujian negara. Dan lagi setelah saya selesai, saya mau jadi pegawai negeri loh Wima. Saya pengen jadi penyiar TVRI dulu. Ingat dulu Om Jisman ya, ada nggak sih Pak Jisman ya, Kepsta kalau nggak salah. Pernah saya bilang, Om saya jadi penyiar, bilanglah sama ayahnya gitu kan. Terus pengen jadi PNS, kata ayah, ngapain kau jadi PNS, nanti kamu akan mencetak PNS hebat dari kampus ini. Saya masih, ngapain kuliah ngajar di Sisipol gitu. Saya nggak mau. Akhirnya tetap saya berbakti aja lah sama ayah, ikut aja lah. Nah, ada kejadian yang membuat akhirnya saya sadar saya sangat bertanggung jawab pada saat akreditasi. Itu saya sudah S2, saya masih loh jadi asisten dosen itu sampai S2, saya belum punya jabatan. Pekerjaan pertama yang diberikan ayah saya, yang memang saya suka, itu mengurus paduan suara. Iya, jadi paduan suara mahasiswa itu saya yang ngurus, yang pagi-pagi kalau mau wisuda, beli makanan, itu urusan saya dulu. Sebenar. Nah akhirnya saya sekolah lah S2, pulang dari S2, saya tetap jadi dosen tetap udah, tapi saya belum punya jabatan, saya masih staf bidang 3. Lalu mau akreditasi, ayah saya marah-marah karena akreditasinya nggak bener. Terus saya beranikan diri ngomong sama ayah, ya kalau percaya kasih kesempatan Sari untuk ngurus ke Dikti. Ayah saya bilang, kamu apa yang pacak yang itu be pinter nggak bisa gitu kan. Bismillah ya, Sari mau. Bilang, ya sudah silakan. Kebetulan juga Kak Yudi waktu itu tugas di TPI di Jakarta. Jadi sekalian inilah ya S3 kan, setiap Sabtu setor ya. Situ ke Jakarta. Ya Allah luar biasa, mungkin kena doa orang tua juga. Saya ke Dikti itu seperti tidak ada hambatan. Dimudahkan. Orangnya ramah, tidak ada yang main macam-macam, mau ketemu siapa. Pokoknya saya merasa bahagia bener lah. Pulang ke Palembang saya bilang sama ayah, insya Allah nanti akan datang tim asesor ke sini, sudah diurus. Ayah masih belum percaya. Nah, sudah sebulan kemudian datanglah tim asesor. Tim asesor datang, saya yang menjemput, itu pun saya ingat ayah saya seperti dikecilkan oleh asesor itu karena dia kaget kenapa Bapak memiliki karyawati yang masih muda, yang saya lihat penampilannya tidak cocok untuk di Stisipol Chandra di Muka di tengah forum itu. Dan saya juga heran kenapa Mbak itu mau bekerja dengan Bapak. Dia tidak tahu saya anak siapa. Setelah ayah saya ngomong pertama, dia bilang, she is my daughter, dia bilang gitu. Di situ saya ada semacam merinding ya. Orang itu akhirnya pada saat turun dia bilang begini, Sari, kamu memiliki tambang emas di Stisipol Chandra di Muka. Dia bilang begitu, Ima. Saya dari situlah ayah percaya. Itu pokoknya perjalanannya masih panjang sih. Saya diberikan ayah Stisipol itu untuk menjadi ketua Stisipol itu tahun 2005 dengan berbagai macam persoalan. Dulu mungkin Wima belum lahir atau mungkin belum tahu itu. Kalau ngeliat Stisipol itu seperti SD Infresh. Karena ayah saya terlalu baik, percaya dengan orang, silahkan aja lah kelola. Karena kan dia masih aktif di Biro Humas dan kegiatan PWI semua kan. Akhirnya di tangan saya juga sempat ditantang. Anak kecil, anak manjo, pacaknya apalah gitu kan. Tapi saya berterima kasih ayah memberikan semua itu dalam kondisi yang memang harus kita perbaiki. Dan banyak sekali yang akhirnya saya lihat, ternyata memang tidak usah begini, harus begini. Sampai sekarang tantangan tetap ada sih di Stisipol Chandra di Muka. Jadi intinya pertama saya minta maaf sama ayah karena saya dulu mengecilkan Stisipol, ya kan. Kedua, saya bersyukur saya diberikan Stisipol dengan keadaan seperti itu. Dan ketiga, saya tetap akan meneruskan amanah ayah sampai kapanpun, insya Allah Stisipol tetap berjaya. Baik, ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Bukan Basa-Basi masih akan kembali.
Hanya bisa sedikit-sedikit. Jadi kalau yang dengar kok tutsnya kayak organ, karena basicnya organ, saya bukan pianis. Tapi kalau ada waktu, Yusari masih sempat meluangkan waktu untuk masih senang karena main piano ini kadang-kadang apa ya, seperti saya otodidak juga, karena saya kan tidak bisa main piano. Karena ada lagu-lagu yang gampang lah, zamannya dulu kan kayak Dian Piscesar, itu harapan masih pacak. Tapi kalau zaman sekarang The Massive aku nyala. Iya. Ini di atasnya foto-foto bersama keluarga. Ini Ica, adik saya. Semua foto ini baru ya. Jadi setiap foto yang kami foto di handphone saya cetak-cetak. Ini pelita hidupku lah ya, karena kalau saya cerita Ica ya, kalau cerita Ica saya pasti nangis malu nanti dilihat pemirsa. Ibu itu ternyata cengeng gitu kan. Tapi inilah belahan hati saya yang dulu waktu ayah ibu berpulang, saya masih ada Ica gitu kan. Ternyata sekarang saya bersama anak-anak dan suami sendirian sekarang. Ayu, kita tahu bahwa Ayu juga soulmate begitu ya sama almarhumah. Dengan Ica itu kadang kan dibilang dia itu adalah anak saya. Kadang kan ada yang bilang juga Ayu Ica kembarannya Ica. Nah sekarang lucunya tuh dan agak ini, teman-temannya kalau saya telepon, misalnya dia telepon, Cai, kok suaranya kayak Ica. Nah berarti apa ya, mungkin mereka juga merasa kehilangan karena Ica itu yang memang membuat kita jadi kangen ya. Dengan terakhir Tokesudo. Betul, Tokesudo. Saya mau merubah image Tokesudo yang tiramisu sama kue-kuenya menjadi makanan rendang balado, rada aneh. Jadi sudah trend dia Tokesudo dengan makanan kuliner dia, rujak Aceh dan kue-kue itu ya. Iya, beliau memang dianggap terlalu cepat meninggalkan kita begitu ya. Iya, memang sempat kaget ya karena dia tidak sakit, hanya diabetes yang mempengaruhi hipertensinya, ya dia stroke lalu berpulang hanya 2 minggu Ima. Tapi ya banyak sekali kenangan Ica terakhir yang membuat duduk yuk sebentar yuk. Okay. Yang buat saya jadi Ima sini. Iya. Kalau saya cerita Ica itu nggak habis-habis loh Ima. Jadi setiap detik, setiap kapanpun selalu ingat dia. Terutama yang saya ingat kalau pagi-pagi sarapan kita suka rebutan makanan, walaupun sebenarnya tuh seperti joke kita aja lah berdua kan. Jadi kalau saya makan pagi sekarang sendirian, kalau ingat senyum sendiri, ya Allah Ca ini pempek ada 5, biasanya aku 3 ya Ca, kau 2, karena kata Ica pembagian itu 60-40. Itulah iyalah adikku tersayang. Yuk ini ruangan apa? Ini sepertinya ruangan khusus piring antik. Iya, jadi sebenarnya lucu. Dulu itu hanya sedikit ada piring-piring antik peninggalan nenek-nenek saya dikit. Saya sebenarnya nggak begitu suka, tapi setelah dipajang sedikit kok kayaknya kurang ya, akhirnya ya perempuan lah ya, betino ya, jadi adolah ke ini, belilah dikit-dikit ya. Jadi ruangan ini memang saya bilang ruangan khusus saya ngerumpi sebenarnya sama teman-teman. Ayu, ini kalau melihat barang-barang antik di sini yang paling Ayu sukai atau yang punya sejarah tersendiri itu yang mana sih? Sebenarnya ini tua ya katanya ya. Tapi saya lebih senang yang ini. Ini piring yang ini. Ini Eropa. Warnanya ini saya senang. Dan tahu nggak ini muka-muka orang lama yang kita nggak kenal, tapi yang pasti dari Eropa. Ini Inggris ya. Ini ada tahunnya ya? 1799. 1799. Tapi sudah dapat satu set lengkap ini atau gimana? Atau ada ceritanya sendiri ini Yusari? Kalau saya sebutkan nanti orangnya suka nggak ini. Pokoknya ada penyanyi top di Lampung yang sekarang lagi gitu. Dia juga pengoleksi piring antik. Saya dapatkan dari keponakannya gitu. Ini yang paling saya senang. Kalau ini kan Eropa Jepang juga ya. Tapi saya senang yang ini.
gitu. Warnanya terutama warna merah. Dan memang sudah cukup Cukup tua lama, ya. tua sekali. Jadi katanya sih kita lihat juga dari sini. Nah, gimana? Nah, ini kan memang tua-tua banget ini. Iya. Jadi tidak bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ya, mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa. Nanti orang pada mau nih. Nih ya. Aduh, nanti pikirnya saya jualan. Padahal terus terang ada juga ya, aku ada koleksi juga bunga. Yang uniknya, saya nggak tahu nama bunga itu apa. Tapi suka. Tapi suka lihat lagi ini. Kalau misal kebetulan ada staf kita di Sisipol, saya main ke rumahnya, Ibu minta ya iya Bu, gitu. Dia kan nggak berani nolak. Tapi jadi kalau ada waktu di rumah itu yang paling yang paling banyak diluangkan waktunya untuk apa? Memasak kah atau iya. membaca? Enggak, kalau membaca Sisipol aja lah. Saya kalau di rumah leye-leye yang pasti. Oh Terus, iya? Iya, terus juga saya galangan kalau di rumah saya merasa seperti saya yang dulu yang tidak punya beban apa-apa. Ya, saya hobi memasak, tapi tergantung mood. Saya jago loh masak. Kapan-kapan nanti kamu makan di sini. Saya jago masak. Masaknya yang bumbu siap saji. Tapi jangan salah, kalau nggak bisa masak, kalaupun bumbunya siap saji nggak jadi kan. Iya, saya pintar masak daging balado, pindang belido. Wah, pinter. Ada cerita unik. Karena ibu saya kan bukan wong dusun lah, artinya pintar masak ya, orang dusun. Ibu saya kan orang Bengkulu, Cina Bengkulu. Jadi justru saya bisa masak pindang itu dari ayah saya. Dulu ayah saya itu waktu zamannya beliau masih sehat, kalau ke Cinde itu pakai celana pendek, pakai topi dengan saya, keliling lah yang jualan udang, belido, sampai 2-3 kali. Ingat nih, Pak Ismail Jalili itu bilang gini, ya apa sih ya muter-muter, jingok dulu nak uang tuh merhatikan ayah. Wah, segitu GR-nya dia kan. Lalu kami baru setelah diperhatiin orang, katanya baru kita belanja. Belilah saya ikan belido, beli udang, masaknya sama ayah. Dan ayah yang ngasih, coba kita masak. Nah, dari ayah justru saya bisa masak pindang. Tapi kalau masak kayak stik-stik daging-daging itu dari ibu. Karena ibu saya orangnya nggak mau ribet. Kalau masak pindang kan banyak bumbu segala macem. Padahal bumbu ayah saya itu tahu nggak apa? Maaf ya, yang pinter masak, sambal terasi dikasih bawang merah aja sama serai. Sudah. Kasihlah tomat kecil teracung. Itu cemplungkan cabai rawit, jadilah banyak ikunyit. Oh ya, lemak juga ya. Nah itu. Jadi ceritanya kalau masak justru saya dapat ilmunya itu dari ayah. Baik, Bu Mira, sebelum kami lanjutkan kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Ayo yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Masih bersama Ibu Dr. Hajah Lis Hapsari Prihatini. Yuk, Ayu kan tentunya begitu dikenal dengan nama besar orang tua Bapak almarhum Ismail Jalili yang dulunya juga merupakan mentor saya di TVRI. Arti beliau Bapak menurut Ayu seperti apa sih? Ayah saya itu lelaki yang paling hebat. Bagi anak-anaknya, terutama saya dan almarhumah Ica. Dan saya tahu ayah saya hebat setelah beliau tiada, bener loh. Ayah saya tidak pernah bilang, kamu jaga nama, enggak. Ayah saya enggak pernah kayak itu. Silahkan kamu memikirkan mana yang baik. Itu aja ayah. Jadi setelah beliau meninggal, setiap ketemu orang, baik pejabat maupun siapapun, dia selalu bilang, kau putri Ismail Jalili harus seperti ayah kamu. Ayah kamu orang hebat. Baik dengan orang, tidak sombong segala macam. Jadi saya tahu hebat ayah itu setelah ayah sudah nggak ada, gitu. Jadi kepengen tetap seperti ayah dengan bersahaja saja, seperti beliau tidak neko-neko, banyak teman, disenengin orang. Kalau kita datang, satu yang kayak ayah selalu bilang, kau harus ingat ya kalau kau datang uang sampai, berarti kamu disenengi orang. Tapi kalau jangankan kamu datang, kau terdengar Sari mau datang, orang lari, itu sudah tanda-tanda kamu tidak disukain orang. Ya gitulah. Jadi saya merasakan tidak perlu saya apakan yang dikatakan ayah selalu benar. Dan satu, itu sudah sangat terjadi dan sering terjadi yang saya alami ya dalam memimpin Sisipol maupun kehidupan sehari-hari. Ayah selalu bilang, tetaplah baik dengan orang, tidak usah kau buat dia menjadi apa, dia menjahatimu biarkan saja, nanti dia akan jatuh sendiri. Dan banyak Wima terjadi sebenarnya. Jadi artinya kita tetap harus baik sama siapa aja.
berbuat baik, biar aja nanti Allah yang memberikan apakah mereka tulus atau bagaimana dengan kamu, dan niat kamu berbaik dengan orang. Dan beliau juga dikenal romantis ya. Wah, iya, sama ibu. Ayah ini berpulang tanggal 6 Februari saat mau akan 1 tahun ayah, ibu saya 1 tahun 2 hari ayah berpulang menyusul. Ayah 6 Februari 2011, ibu 8 Februari 2012. Nah gitu ya, perbedaannya ini ya yang menunjukkan selalu dikaitkan, karena saya hanya 2 saudara. Kenapa saya selalu bilang Ica, memang benar. Saya anak ayah, Ica itu anak ibu. Gitu kan. Jadi pada saat ayah berpulang, saya dan ada pembantu dengan sopir dengan bawa mobil stisipol membawa ayah ke rumah sakit. Saya memaku ayah di sini. Pada saat ibu berpulang saya nggak ada, saya di Ayu di Bandung lagi mau ujian disertasi, dan yang mendampingi ibu itu Ica dan Kak Yudi. Nah jadi setelah berpikir bener ya, ternyata ayah tuh sayang sama aku gitu. Saya ngomong Ica itu kan seloroh ya. Nah itu yang saya ingat, dan ibu adalah wanita yang memang betul-betul menjaga martabat sebagai istri dan menjaga kehormatan suaminya, dan mendidik kami untuk menjadi besar dewasa. Dan banyak sekali ajaran-ajaran ibu yang sekarang ternyata saya miliki, insya Allah akan saya turunkan pada cucu-cucunya anak-anak saya. Baik, kita mungkin bergeser lagi, Ibu Sari. Oke, kalau berbicara mengenai apa lagi yang mimpi yang ingin Ayu raih saat ini itu sekarang apa? Karena menjadi di posisi Sari saat ini juga merupakan impian dari banyak orang tentunya. Oh gitu ya, amin. Saya nggak ada lagi saya sekarang alhamdulillah selalu bersyukur karena kehidupan yang saya jalani dari masa kanak-kanak, dewasa, lalu menikah dan menikahkan anak ya, seperti sudah saya jalani. Sekarang saya ingin merasakan bagaimana nanti saya punya cucu, hidup biasa aja bersama Kak Yudi, masih sepedahan gitu kan, santai-santai. Saya nggak punya lagi rencana muluk kecuali tetap mengabdikan diri sampai akhir-akhir ke sisi Pol Chandra di muka. Karena itulah amanah ayah, dan juga mungkin keinginan masyarakat atau keinginan alumni biar Bu Sarinya tetap sehat, bahagia, bisa membesarkan sisi Pol semakin maju. Tapi sebentar lagi sudah mendapatkan seorang cucu ya. Iya, doakan ya, sebentar lagi saya mau jadi cucu, jadi Oti. Jadi Oti itu dia sudah ngehayal. Kan Oma ya. Lalu T-nya itu Siti. Kenapa orang Lampung nenek itu dipanggil Siti? Aku nggak mau dipanggil Siti, jadi panggil aja Oti. Wah, amin. Doakan sehat semoga. Tapi masih terlihat awet muda. Ini rahasianya apa nih, Sari? Karena kalau di luar memang seperti yang tadi sudah disampaikan, Ayu selalu humble kepada semua orang, gitu kemudian ya. juga selalu sepertinya tidak punya beban pikiran, begitu semuanya disapa rata. Benar, saya bukan karena ada beban, tapi nggak saya jadikan, karena saya pikir enjoy aja. Kalau kita hidup apa adanya enak Wima, tapi kalau dijaga, saya rektor, saya dokter, capek harus begini, aku bukan yang begitu. Jadi apa aja, dengan karyawan juga kita berteman, tapi katanya hati-hati, Bu Sari kalau malah tuh Cak Simo, nggak tahu bener apa enggak. Jadi karyawan saya tuh asik ya, tapi jangan loh, kalian belum tahu Bu Sari, kalau ada mana Cak Singo, dia bilang gitu kan. Ngomong-ngomong, Bu Sari, arti suami seperti apa sih? Oh, Ayu dan suami. Kak Yudi begitu dekat begitu. Iya, saya pacaran sama Kak Yudi itu 7 tahun hampir. Dan yang lucu dulu pacaran justru dia malam minggu itu sama ayah. Karena ayah saya kan dulu kan sama kan, Kak Yudi kan juga mantan kameramen TPI. Jadi kalau malam minggu pacarannya sama ayah. Jadi rebutan malam minggu sama ayah. Pernah dulu karena saya sama ayah dekat sekali. Nah saya ya Kak Yudi itu ngapel aku, bukan ngapel ayah. Terus kata ayah, sudahlah, kaget Kak Yudi ada kami nak buat apalah film lah, apalah segala macam. Lalu sekarang saya merasa dia bukan suami saya loh, teman berantem, teman makan, teman jalan, teman main sepeda. Tapi kadang-kadang juga saya merasakan beliau adalah pengganti ayah, dan saya lihat Kak Yudi itu sama seperti dulu saya dengan ayah, dekat dengan putri-putrinya.
Jadi kalau anak-anaknya salah, yang dimarah saya dulu. Nah itu yang saya nggak seneng sama Kak Idi. Bukan temen itu. Berantem. Yusari, Betul. apa yang ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah tentunya bagaimana Yusari menjalani hidup ini, kemudian juga siapa tahu bisa memberikan motivasi juga tersendiri bagi pemirsa. Oh iya. Kalau saya sih hanya berpikir kita hidup selalu berbuat baik. Semua orang pasti mau berbuat baik. Dan jangan menjadi beban diri sendiri dengan tidak menjadi diri sendiri. Santai saja, jangan terlalu terbebani dengan jabatan. Jabatan harus menjadi beban, tapi kita harus berpikir bagaimana jabatan itu ada manfaatnya untuk orang banyak. Itu saja. Jadi jadilah dirimu sendiri, nggak usah jadi orang lain. Udah, itu ternyata singkat dan tidak banyak. Lakukan, insya Allah aman hidup kita. Awet muda Cak Wima, cantik ya. Yusari, tapi ngomong-ngomong terima kasih atas waktunya. Ya, banyak sekali value yang bisa diambil begitu dari percakapan singkat kita, tentunya yang bisa harus digarisbawahi adalah jadilah diri sendiri untuk tetap awet muda. Iya, harus itu. Tapi benar kata produsernya Pak Ridwan, ayo jangan merasa muda terus, sadarlah bahwa kita sudah tua. Kamu yang tua, aku enggak. Iya benar, saya setuju. Makasih banyak Yusari atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih semua TVRI. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima Yasrusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.